Sebuah mobil tertimpa pohon mahoni yang tumbang di Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pohon besar itu melintang, menutup akses jalan dari Blok M menuju Bundaran Senayan. Diduga pohon tumbang karena bagian akar sudah keropos. Pohon tumbang juga mengganggu perjalanan MRT. Sejumlah penumpang terpaksa dievakuasi. Mereka harus menyusuri menuju titik aman. Pada saat kejadian tercatat 5 rangkaian berada di stasiun dan 3 rangkaian berada di jalur. Proses penanganan dilakukan tim operasional dan teknis MRT Jakarta untuk memulihkan layanan secepat mungkin. Dari Jakarta, tim liputan News melaporkan. Sejumlah pelajar menggunakan sepeda motor mengejar dan memukul kaca mobil yang dikendarai M, pelajar SMAN 1 Kota Serang, Banten. Diduga panik, M yang membawa rekannya D kehilangan kendali dan menabrak kendaraan di depannya hingga mobil terpelanting dan terguling. Kerasnya benturan buat kaca dan bagian depan mobil ringsek. Pihak sekolah menyebut kecelakaan terjadi karena pengemudi ketakutan dan kurang konsentrasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 2 pelajar penumpang mobil mengalami luka memar. Sementara kasus ini ditangani oleh Polresta Serang Kota. Dari Serang, Banten, Maesa Priandi melaporkan. Emang lo orang ngangon kebo di Sumatera? Bocor-bocor. Lihat dong sayang. Pencuri sepeda motor ini babak belur usai kepergok mencuri sepeda motor di Jalan Raya Setia Mekar, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku hanya bisa pasrah menjadi bulan-bulanan warga. Beruntung polisi yang tiba di lokasi mengamankan pelaku dari amukan warga dan membawanya ke Mapolsek Tambun Selatan. Sebelumnya, pelaku yang kepergok warga hendak mencuri sepeda motor, melarikan diri ke atap rumah. Satu pelaku ditangkap di lokasi kejadian, sedangkan satu pelaku lainnya berhasil melarikan diri dari amukan massa. Dari tangan pelaku, warga mendapatkan 1 buah kunci letter T beserta motor milik pelaku yang ditinggal lantaran pelaku panik aksinya diketahui warga. Kasus pencurian ini ditangani oleh tim Mapolsek Tambun Selatan dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi dan Agus Tohim melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan mengisi Lintas Ayu Siang hari ini. Bersama saya Camar Hainda, inilah Lintas Ayu Siang selengkapnya. Api dengan cepat membesar dan merambat ke seluruh bagian kapal penangkap ikan yang sedang bersandar di dermaga Muara Angke Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis sore. Petugas pemadam kebakaran dibantu ABK dan nelayan berusaha memadamkan api dan tak menyambar ke kapal lainnya. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, namun diduga api berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin kapal. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Tembok pembatas sekolah sepanjang 3 meter di Palmerah, Jakarta Barat roboh hingga menimpa rumah dan sejumlah sepeda motor milik warga. Diduga robohnya tembok akibat tanah longsor saat hujan. Tembok pembatas antar sekolah dan pemukiman warga ini roboh usai hujan deras melanda wilayah Jakarta pada Kamis sore. Akibat insiden ini, salah satu rumah warga rusak tertimpa tembok. Sejumlah sepeda motor warga yang berada di dekat tembok juga ikut tertimbun reruntuhan. Dan memang ini tembok sudah lama dan memang tidak diperkirakan bahwa akan terjadi musibah seperti ini tadi. Tadi memang sempat hujan tadi ya, sempat hujan juga. Ya memang beberapa hari ini kan memang kondisi hujan di wilayah DKI dan wilayah kami ini cukup ekstrim. Hujan deras tadi juga sore. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
Polsek Palmerah pun langsung melakukan olah TKP dan memasangi garis polisi agar warga tidak mendekat ke lokasi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Uang rampasan kasus satu investasi fiktif sebesar 883 miliar rupiah diserahkan KPK ke PT Taspen Persero. Dana tersebut berasal dari perkara Direktur Utama PT Insight Investment Management, Eki-Awan Heri Primarianto. KPK pamerkan uang rampasan terkait kasus investasi fiktif PT Taspen di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Nilai uang yang dirampas untuk negara mencapai 883 miliar rupiah. Namun karena keterbatasan ruangan, uang yang diperlihatkan ke publik hanya 300 miliar rupiah. Kasus investasi fiktif PT Taspen telah bergulir penyidikannya di KPK. Awalnya, 2 orang ditetapkan tersangka dalam kasus ini, yaitu Dirut Taspen Antonius NS Kosasi dan mantan Direktur Utama PT Insight Investment Management Eki-Awan Heri Primayanto. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasien panik saat kebakaran melanda rumah sakit di Subang, Jawa Barat. Mereka terpaksa dievakuasi ke luar ruangan. Beberapa lainnya dipindahkan ke rumah sakit lain. Pasien di Rumah Sakit Pamanukan Medical Center Subang, Jawa Barat dievakuasi tim medis. Mereka yang kondisinya serius langsung dipindah ke rumah sakit lain. Sementara itu tim damkar berupaya memadamkan api yang berkobar di rumah sakit itu. Api diduga berasal dari mesin pompa air yang berada di ruangan petugas kebersihan di luar rumah sakit. Bahkan beberapa di antaranya dipindahkan ke rumah sakit lainnya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini. Hanya ada asap hitam, kami langsung evakuasi semua pasien. Alhamdulillah semua pasien sudah terevakuasi keluar dari gedung Rumah Sakit Pamanukan Medical Center. Saat ini kami sedang mencari sumber apinya di mana dan mudah-mudahan tidak mamet kemana-mana. Pasien kini dipindahkan ke ruangan yang lebih aman menunggu ruangan sebelumnya dibersihkan terlebih dahulu. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda News melaporkan. Viral di media sosial seorang warga yang sakit diduga tidak mendapatkan ambulans dari puskesmas untuk dirujuk ke rumah sakit. Keluarga pasien terpaksa menggunakan taksi online untuk membawa pasien ke rumah sakit lantaran sang sopir tengah mengikuti pertandingan bola voli. Istighfar ya, istighfar. Kalau di ambulans itu ada cepat dia suruh cepat. Hah? Tidak ada. Viral di media sosial seorang warga yang sakit terpaksa gunakan taksi online karena tidak mendapatkan ambulans dari Puskesmas Sipatana, Gorontalo untuk dirujuk ke rumah sakit. Sebelumnya keluarga menghubungi salah satu tenaga kesehatan di Puskesmas Sipatana untuk melihat kondisi keluarganya. Melihat kondisinya, pasien sudah harus mendapatkan perawatan. Petugas pun meminta fasilitas ambulans. Namun ambulans tak kunjung tiba. Ini DP sopir katanya mau bermain, mau bertanding hari ini. Bertanding hari ini dua-dua sopir katanya. Dua-dua sopir mau bertanding jadi tidak boleh mau antar ini pasien yang segawat darurat. Ini pasien ada di rumah, bukan pasien itu berada di sini. Ada di rumah hanya mau pinjam ambulans. Masa saya tidak mau kasih? Cuman kebetulan ada seseorang yang menelpon saya, langsung tak putus itu. Saya mau bilang bahwa silakan itu ambulans dipakai. Cuma sekarang DP driver lagi main volleyball. Seperti itu. Sebenarnya ini miskomunikasi saja. Sementara itu pihak puskesmas menyayangkan keluarga pasien tidak membawa pasien ke Puskesmas Sipatana untuk mendapatkan penanganan awal sebelum dirujuk ke rumah sakit. Dari Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. Itu tahanan besi nusi bapak ke bawah pali, ya Allah ya Robi. Ya Allah ya Robi sallallahu Muhammad ya Allah. Banjir. Dia di tukang di panai. Ya Allah. Kalau begibadah ya Allah itu jangkungnya ya Allah. Banjir bandang menerjang di Kecamatan Cisurupan, Garut, Jawa Barat. Air mengalir deras menerjang Kampung Cibojong dan Pasar Kaler di Desa Balewangi serta Kampung Barukai di Desa Cisurupan. Banjir masuk rumah warga hingga merendam perabotan. Ya Allah, ya abdi di luhur, cing punten lah. Kalau jumpali kursi ya Allah. Kumaha ieu abdi ya Allah, ya Rabbi.
Usai banjir surut, petugas kepolisian Polsek Cisurupan, anggota TNI, aparat desa setempat dan warga pun bergotong royong membuka saluran air yang tersumbat. Tim gabungan memastikan air dapat kembali mengalir serta membantu warga yang membutuhkan pertolongan. Petugas pun terus melakukan pemantauan di wilayah rawan banjir guna mengantisipasi potensi kejadian susulan. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin Anyus melaporkan. Ratusan warga terdampak erupsi Gunung Semeru di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur, mengungsi di gedung sekolah dasar. Mereka berdesakan di dalam ruangan dan mengeluhkan minimnya perlengkapan tidur. Ratusan warga menempati ruangan SDN 4 Siputurang yang dijadikan posko pengungsian. Sekitar 200 jiwa mengungsi karena rumahnya rusak akibat terkena material lahar dingin maupun guguran awan panas Gunung Semeru. Para pengungsi berdesakan dalam ruangan karena harus berbagi tempat. Kebutuhannya ya tempat tidur, yang buat makan. Satu rumah? Satu rumah saya 6 orang. 6 orang ya? Udah 2 hari ini ya? BPBD Kabupaten Lumajang mencatat lebih dari 1.100 jiwa berada di 11 lokasi pengungsian di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Candipuro dan Pronojiwo. Material lahar erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur menyapu puluhan rumah warga dan fasilitas umum di lereng gunung. Material lahar berupa batuan dan pasir juga menimbun bangunan dan akses jalan warga. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho melaporkan. Seorang pria yang mendaki Gunung Malang di Desa Andung Sari, Bondowoso terjatuh. Beruntung ia ditemukan selamat dengan kondisi mengalami dehidrasi hebat. Usai pencarian selama 1 hari, petugas gabungan akhirnya menemukan seorang pendaki yang terjatuh di Desa Andung Sari, Kecamatan Pakem. Saat ditemukan, sang pendaki dalam kondisi lemas, kedinginan, dan mengalami luka di kaki, tangan, serta dehidrasi berat. Korban diketahui bernama Muhdar, 35 tahun, yang mengabarkan melalui status aplikasi percakapan jika dirinya jatuh di Gunung Malang. Petugas gabungan langsung evakuasi korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad melaporkan. Korban longsor Banjarnegara, Jawa Tengah kembali dievakuasi tim SAR. Jenazah ditemukan setelah penyisiran menggunakan alat berat dan bantuan anjing pelacak. Hari kelima pencarian tim SAR gabungan menemukan 7 jenazah korban longsor di Dusun Situkung, Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah. Semua korban ditemukan di kedalaman 1 meter. Usai dievakuasi dari lokasi, jenazah korban langsung dibawa ke puskesmas. Usai dilakukan pemeriksaan, 5 jenazah yang telah teridentifikasi langsung dimakamkan warga. Sebelumnya sebanyak 700 personil gabungan dan sejumlah relawan dikerahkan untuk mencari korban yang diduga masih tertimbun di bawah material longsor tanah. Untuk memudahkan pencarian, petugas membagi 4 titik pencarian dengan mengerahkan 11 alat berat dan anjing pelacak. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi Anyus melaporkan. Mobil tabrak sepeda motor gara-gara tanah galian drainase di Jalan Cigonewah, Bandung, Jawa Barat. Sementara itu warga mengevakuasi truk yang terguling ke area persawahan di Bangkalan, Jawa Timur. Sebuah mobil tiba-tiba oleng di Jalan Cigonewah, Bandung, Jawa Barat. Mobil langsung masuk jalur berlawanan dan menabrak pemotor. Akibatnya sepeda motor terjatuh dan perempuan yang jadi penumpangnya terjepit tiang pagar sebuah toko. Dari keterangan warga, mobil tersebut diduga oleng akibat gundukan tanah dari galian drainase yang tidak diberi tanda pelang atau garis pengaman. Kondisi jalan yang sempit dan penerangan jalan umum yang kurang membuat galian tersebut terkadang tidak terlihat oleh pengendara. Posisinya gelap, bagian nggak ada pengaman, nggak ada misalnya pembatas untuk ciri lah ya. Jadi si mobil itu sebenarnya mobil itu pelan. Nah, ada motor. Usai kejadian, kedua korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Belakangan dikabarkan 1 orang meninggal dunia sementara rekannya patah tulang.
Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, News melaporkan. Beginilah aksi spontan yang dilakukan warga Lembung, Kabupaten Bangkalan saat berusaha mengevakuasi sebuah truk yang terguling di area persawahan. Dengan menggunakan beberapa tambang, mereka menarik kendaraan besar tersebut agar bisa dinaikkan ke badan jalan lagi. Upaya ini pun berhasil meski seluruh muatannya tumpah ke bawah. Insiden ini terjadi karena truk tersebut tak kuat saat melewati medan jalan yang menanjak. Truk pun berjalan mundur lalu terguling keluar badan jalan. Beruntung pengemudi truk selamat setelah sempat melompat keluar saat kendaraannya sedang berjalan mundur. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Tak terima dihentikan saat berkendara motor tanpa helm dan tak menggunakan plat nomor. Seorang pemotor mengamuk dan terlibat cekcok dengan petugas lalu lintas. Viral di media sosial, seorang pria pengendara motor terlibat cekcok dengan anggota Polantas yang tengah mengatur lalu lintas di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pengendara diduga tidak terima saat dihentikan karena melaju tanpa menggunakan helm dan tanpa plat motor. Buntut dari viralnya video, motor yang terlibat pun dibekuk petugas di rumah kontrakannya. Saat digiring dan dimintai keterangan di Mako Polres Maros, pelaku hanya diam dan tampak menyesali perbuatannya. Tidak menggunakan helm, diarahkanlah untuk belok ke kiri. Namun pengendara ini tetap lurus, akhirnya anggota saya menahan, menanyakan helmnya, serta menanyakan surat-suratnya. Terus sementara ditanya, diperiksa kendaraannya tidak menggunakan plat nomor. Pria yang terlibat ini akan disahkan dengan pasal 212 KUHP yang mengatur ancaman hukuman penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Diduga kurang pengawasan orang tua, jari seorang balita terjepit lubang gayung mandi hingga menangis histeris. Orang tua akhirnya meminta bantuan damkar. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cilegon berusaha melepaskan jari bocah yang terjepit lubang gayung. Balita berusia 4 tahun ini terus menangis histeris di pangkuan ibunya. Sementara itu petugas harus ekstra hati-hati membongkar gayung dengan gerinda. Peristiwa terjepitnya jari anak di gagang gayung bermula saat ibunya sedang menyapu halaman. Ia tidak mengetahui anaknya berada di dalam kamar mandi dan menangis kesakitan setelah jari tangannya terjepit lubang gayung. Selang beberapa menit petugas akhirnya berhasil melepas jari bocah itu. Petugas pun mengimbau warga selalu mengawasi buah hatinya saat bermain. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sidomuncul meraih anugerah penggerak sektor CSR. Penghargaan ini menjadi dorongan bagi perusahaan untuk memperluas program sosial yang sedang dirancang. Sidomuncul menerima anugerah penggerak sektor CSR atas komitmen perusahaan dalam mendorong program-program sosial di tengah masyarakat. Seluruh program CSR diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya sesuai visi. Sidomuncul juga menyiapkan sejumlah inovasi CSR antara lain operasi katarak, operasi bibir sumbing, serta inisiatif pendampingan dan pencegahan penyakit bagi ODGJ. Sejalan dengan visi misi Sidomuncul menjadi perusahaan yang memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Jadi ini menjadi salah satu motivasi perusahaan dalam berbisnis ya. Dan selama ini kami juga tidak memakai hitungan standar CSR seperti industri lain, tetapi sebisa mungkin membantu sesuai dengan kemampuan kami. Rangkaian program yang akan direalisasikan tersebut diharap dapat memberikan dampak lebih luas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Bom mobil tertimpa pohon mahoni yang tumbang di Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pohon besar itu melintang, menutup akses jalan dari Blok M menuju Bundaran Senayan. Diduga pohon tumbang karena bagian akar sudah keropos. Pohon tumbang juga mengganggu perjalanan MRT. Sejumlah penumpang terpaksa dievakuasi. Mereka harus menyusuri menuju titik aman.
Pada saat kejadian tercatat 5 rangkaian berada di stasiun dan 3 rangkaian berada di jalur. Proses penanganan dilakukan tim operasional dan teknis MRT Jakarta untuk memulihkan layanan secepat mungkin. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang pria pengendara motor terlibat cekcok dengan anggota Polantas yang tengah mengatur lalu lintas di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pengendara diduga tidak terima saat dihentikan karena melaju tanpa menggunakan helm dan tanpa plat motor. Buntut dari viralnya video, motor yang terlibat pun dibekuk petugas di rumah kontrakannya. Saat digiring dan dimintai keterangan di Mako Polres Maros, pelaku hanya diam dan tampak menyesali perbuatannya. Tidak menggunakan helm, diarahkanlah untuk belok ke kiri. Namun pengendara ini tetap lurus. Akhirnya anggota saya menahan, menanyakan helmnya serta menanyakan surat-suratnya. Terus sementara ditanya, diperiksa kendaraannya tidak menggunakan plat nomor. Pria yang terlibat ini akan disangkakan dengan pasal 212 KUHP yang mengatur ancaman hukuman penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan.